Baik. Yang selanjutnya, kita sebagai seorang kaligrafer, ya kan, ataupun seorang kaligrafi, itu kita harus bisa mempelajari kaligrafi dari masing-masing cabang, ya kan, yaitu dari naskah, ya kan, mushaf, dekorasi, kontemporer, itu kita harus bisa semua, gitu kan? Karena apa? Kalau di setiap perlombaan, ya kan, ataupun ketika di RTQ, ya kan, ataupun di perlombaan di KPR ini, ataupun yang perlombaan yang lainnya, aksioma dan banyak perlombaan yang lainnya, itu kita harus ditetapkan bahwasanya kita di masing-masing cabang, dan kita harus bisa. Itu bagi yang ingin benar-benar mempelajari kaligrafi yang sungguh-sungguh, ya kan? Itu harus bisa semua, ya kan? Baik naskah, mushaf, dekorasi dengan kontemporer. Itu harus bisa semua, ya kan? Nah, itu Bapak anjurkan untuk kalian, gitu kan? Nah, begitu hanya di LKP Asyifa juga seperti itu, gitu kan? Itu mereka sudah masing-masing cabang juga, gitu kan? Jadi mereka ketika naskah ada juga, mushaf juga seperti itu, ada juga, dekorasi ada juga, kontemporer insya Allah ada juga, gitu kan? Jadi semuanya bisa. Nah, jadi Pak Hamid, gitu kan, menganjurkan kepada kalian itu untuk mempelajari semua, ya kan? Entah nanti bisa atau tidak, atau bisa atau belum, itu nomor 2. Yang penting kalian belajar, ya kan? Ya. Karena apa? Ya kan? Mempelajari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Wajib, ya kan? Karena kaligrafi ini, ya kan, sudah ada ditulis dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun, ya kan? Demi pena dengan apa yang kalian tuliskan, ya kan? Nah, itu sudah ada, ya kan? Dan juga untuk seorang kaligrafer, ya kan, ataupun seseorang yang belajar kaligrafi, yang pertama kita harus mempunyai pengorbanan, ya kan? Ada 5 dasar. Yang pertama adalah pengorbanan waktu, ya kan? Untuk menjadi seseorang kaligrafi itu harus mempunyai pengorbanan waktu. Al-waktu kasaifi, waktu itu ibarat pedang, ya kan? Apa? Waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak memotong waktu, maka waktu itu sendiri yang akan memotong kita, bukan pedangnya ya, tapi waktunya yang akan memotong waktu kita. Nah, itu yang pertama, pengorbanan waktu. Yang kedua adalah pengorbanan pikiran, ya kan? Pengorbanan pikiran. Menjadi seorang kaligrafer, ya kan? Itu harus berpikir, ya kan? Karena apa? Ya kan? Di setiap pelajaran ataupun apapun yang kita pelajari, ya kan, di khotil Quran ini, ya kan, itu akan terus berkembang, ya kan? Itu akan menuntut bahwasanya kita harus berpikir supaya kita harus bisa, ya kan? Hari ini, ya kan, kita harus bisa, dan hari besok ataupun hari esok itu harus lebih daripada hari ini,
Nah, itu pengorbanan pikiran. Yang ketiga itu pengorbanan tenaga. Pengorbanan tenaga, ya kan? Itu berkaitan dengan fit, ya kan? Ataupun badan kita itu harus kita jaga, ya kan? Itu untuk menjadi seorang kaligrafer itu harus menjaga diri supaya diri kita itu bisa itu pembelajaran dengan keadaan sehat. Itu harus dijaga. Nah, itu pengorbanan tenaga. Yang keempat itu pengorbanan yaitu perasaan. Nah, pengorbanan perasaan, ya. Karena apa? Menjadi seorang kaligrafer itu harus menjaga juga hati, gitu kan? Menjaga hati. Supaya apa? Supaya terjaga dari hal-hal yang menimbulkan sifatnya maksiat, ya. Baik maksiat yang berupa fisik ataupun maksiat yang berupa mata ataupun di lisan, itu harus kita jaga. Nah, itu pengorbanan daripada perasaan, gitu kan? Jadi harus kita benar-benar jaga, gitu kan? Jangan sampai hal-hal yang sifatnya tidak baik itu kita lakukan, dan seperti itu. Nah, itu pengorbanan perasaan. Ini yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yaitu pengorbanan dana ataupun biaya. Nah, itu ya, itu menjadi seorang kaligrafer itu hendaknya kita harus mempunyai alat untuk belajar kaligrafi, untuk berkarya kaligrafi. Nah, itu membutuhkan kalau bahasa kerennya itu modal sedikit lah, gitu kan? Modal sedikit. Supaya apa? Supaya kita kedepannya lebih baik dan lebih baik, gitu kan? Nah, jadi kita harus mempersiapkan bahwasanya apapun yang diperlukan dalam kaligrafi itu kita harus persiapkan. Siap nggak kira-kira? Coba siap nggak kira-kira? Siap. Ya, yang keras suaranya. Siap nggak kira-kira? Siap.